Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutanto Andi Pratama dengan NIM 2324290 dari kelas A Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas EAS, yaitu dakwah Islam berkemajuan. Dakwah Islam berkemajuan yaitu sintesis autentisitas dan responsivitas zaman. Sejarah dan latar belakangnya, pada tahun 1912, kelahiran Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai gerakan pembaharuan Islam. Selanjutnya pada 1920-an, ekspansi amal usaha, mulai dari pendirian sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan sebagai wujud dakwah transformatif. Selanjutnya di tahun 2015 ada deklarasi berkemajuan. Muktamar ke-47 menguatkan konsep Islam berkemajuan sebagai identitas gerakan. Muhammadiyah lahir sebagai respon terhadap kemunduran umat Islam dan kolonialisme. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat pentingnya menggabungkan pemurnian akidah dengan pendidikan modern dan pelayanan sosial. Selanjutnya ada karakteristik dakwah berkemajuan, yaitu sintesis Islam dan modernitas, yaitu menggabungkan keautentikan ajaran Islam dengan responsivitas terhadap dinamika zaman kontemporer. Selanjutnya tidak memisahkan antara agama dan kehidupan modern, lalu menggunakan sains dan teknologi untuk kemajuan umat. Pragmatis progresifnya tidak sekedar mempertahankan tradisi, namun juga tidak terjebak dalam modernisme yang buta. Selanjutnya berorientasi pada solusi praktis untuk persoalan umat. Lalu ada ijtihad progresif, di mana berkemajuan sebagai terjemahan praktis dari semangat ijtihad yang terus berkembang. Selanjutnya membuka pintu interpretasi baru dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjawab masalah kontemporer dengan pendekatan yang segar. Selanjutnya ada berorientasi pada kemanusiaan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya ada dakwah yang inklusif dan mencerahkan. Selanjutnya dimensi dakwah transformatif. Dimensi vertikalnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada ritual dan ibadah. Hubungan spiritual dengan Allah melalui sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Selanjutnya ada pemurnian akidah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu membersihkan dari bid'ah dan kufarat. Lalu kesalehan individual, yaitu pembinaan karakter muslim yang berakhlak mulia. Dan ada dimensi horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Itu ada transformasi sosial, yaitu perubahan nyata dalam masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu amal usaha konkret, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelayanan sosial untuk kesejahteraan umat. Serta ada solusi struktural, yaitu menjawab persoalan umat secara sistemik. Selanjutnya, karakteristik metode dakwah berkemajuan, yaitu ada dakwah bilisan, artinya dakwah verbal, di mana ceramah, khutbah, pengajian, dan komunikasi lisan lainnya untuk menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya ada dakwah bil kalam, dakwah tulisan, penerbitan buku, majalah, artikel, dan konten digital untuk edukasi dan pencerahan. Lalu ada dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui perbuatan, seperti amal usaha nyata seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan yang memberikan manfaat langsung. Selanjutnya ada dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan kebijaksanaan, pendekatan yang bijaksana, toleran, dan dialogis sesuai konteks dan kondisi masyarakat. Lalu dakwah melalui amal usaha. Dakwah bukan hanya verbal, tapi struktural dan transformatif. Di sini ada 14.000 sekolah dan madrasah, 172 perguruan tinggi, 600 lebih rumah sakit dan klinik, serta 500 lebih panti asuhan dan sosial. Dampak nyatanya bagi umat, yaitu jutaan siswa dan mahasiswa mendapatkan pendidikan berkualitas dengan nilai-nilai Islam, serta ratusan ribu pasien dilayani dengan profesional dan penuh kasih sayang setiap tahun, dan juga ribuan anak yatim dan kaum duafa mendapat perlindungan dan pembinaan. Prinsip-prinsip dakwah berkemajuan ada 6. Yang pertama ada at-tauhid,
yaitu ketauhidan, adalah menegakkan kemurnian tauhid dan menolak segala bentuk syirik sebagai fondasi utama. Lalu ada al-wasatiyah, moderasi, yaitu mengambil jalan tengah yang seimbang, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Selanjutnya ada al-tasamuh, toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan membangun dialog antar umat beragama. Selanjutnya ada al-adl, keadilan, memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada at-tatawur, yaitu kemajuan, adalah mendorong inovasi dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan umat. Selanjutnya ada al-akhlak, yaitu moralitas, adalah menjunjung tinggi akhlak mulia sebagai ciri khas muslim yang sejati. Selanjutnya ada tantangan dan solusinya. Seperti pertama ada dikotomi tradisional modern. Solusinya Islam sejati melampaui kategorisasi sempit antara tradisional dan modern. Muhammadiyah mengintegrasikan keduanya dengan bijaksana. Tantangan kedua ada keseimbangan rasionalitas dan spiritualitas. Solusinya adalah menjaga harmoni antara aspek rasional efisien dengan dimensi spiritual transformatif agar tidak timpang. Selanjutnya ada relevansi berkelanjutan. Solusinya adalah tetap relevan dengan terus memberikan solusi konkret bagi persoalan umat di setiap zaman. Tantangan selanjutnya ada radikalisme dan ekstremisme. Solusinya adalah mempromosikan Islam moderat, wasatiyah, yang toleran dan inklusif, dan menolak segala bentuk kekerasan. Serta selanjutnya ada tantangannya sekularisasi dan materialisme. Solusinya adalah menguatkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern tanpa meninggalkan kemajuan material. Visi dakwah berkemajuan yaitu menjadi gerakan Islam yang berkemajuan dan mencerahkan, membawa perubahan nyata dalam kehidupan umat dan masyarakat Indonesia menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada tiga pilar keseimbangan. Yang pertama ada inovasi dengan prinsip, yaitu terbuka terhadap pembaruan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islam yang fundamental. Selanjutnya ada keterbukaan dengan identitas, yaitu berdialog dengan berbagai pemikiran sambil mempertahankan jati diri sebagai gerakan Islam. Selanjutnya ada modernitas dengan autentisitas, yaitu memanfaatkan kemajuan zaman tanpa kehilangan keaslian ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Implementasi konkretnya yaitu wujud nyata dakwah berkemajuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, ada sekolah dengan kurikulum integratif Islam dan sains, beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, pelatihan keterampilan dan vokasi. Di bidang kesehatan, RS Muhammadiyah dengan standar internasional tentunya, klinik pertama di daerah terpencil, serta program kesehatan gratis untuk kaum duafa. Dalam bidang ekonomi, ada BMT dan koperasi syariah untuk UMKM. Selanjutnya program pemberdayaan ekonomi umat, serta zakat produktif dan modal usaha. Selanjutnya di bidang sosial, ada panti asuhan dan jompo, bantuan bencana dan kemanusiaan, serta program pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam bidang lingkungan, gerakan penghijauan dan konservasi, pengelolaan sampah ramah lingkungan, serta edukasi gaya hidup berkelanjutan. Dalam bidang budaya, ada festival seni Islam kontemporer, pelestarian nilai-nilai budaya Islami, media dan publikasi yang mencerahkan. Peran generasi muda dalam membangun Islam berkemajuan di era digital, yang pertama ada tantangannya, yaitu globalisasi dan westernisasi, media sosial dan hoax, krisis identitas keislaman, pemahaman Islam parsial, serta gaya hidup konsumtif. Peran yang dapat diharapkan adalah agent of change dalam masyarakat, kreator konten Islami berkualitas, entrepreneur muslim yang amanah, dan akademisi yang kompeten. Strategi aksinya ada perkuat literasi digital dan media, aktif di organisasi Muhammadiyah seperti IPM, IMM, dan lain-lain, kembangkan keterampilan dan kompetensi, bangun networking dan kolaborasi, jadilah teladan dalam perilaku, manfaatkan teknologi untuk dakwah, serta konsisten dalam pembelajaran Islam. Kesimpulannya,
Dakwah berkemajuan adalah manifestasi Islam yang autentik dan responsif. Muhammadiyah membuktikan bahwa Islam tidak hanya agama ritual, tetapi gerakan transformasi sosial yang membawa perubahan nyata. Melalui kombinasi dimensi vertikal, yaitu hubungan dengan Allah, dan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Muhammadiyah menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dengan ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Muhammadiyah membuktikan bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang memberikan solusi konkret bagi persoalan umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.